Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali menyiapkan sekolah untuk dijadikan tempat isolasi demi mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Saat ini, SMP Negeri 1 Pajarakan dipilih untuk dijadikan tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengatakan saat ini SMPN 1 Dringu yang menjadi tempat isolasi hanya menyisakan 6 tempat tidur. Karena itu Pemkab perlu menyiapkan SMPN 1 Pajarakan ini untuk dijadikan tempat isolasi baru. Isolasi di gedung sekolah ini hanya diperuntukkan pasien COVID-19 yang masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG atau orang dengan gejala ringan yang tidak perlu dilakukan isolasi di rumah sakit. Di SMP Negeri Pajarakan ada 8 ruangan yang sudah siap dipakai tempat isolasi. Di masing-masing ruangan tersebut terisi 6 orang, sehingga jika ditotal SMPN 1 Pajarakan dapat menampung sebanyak 48 orang pasien COVID-19. Sebenarnya di SMPN 1 Dringo masih ada ruangan yang kosong dan hanya perlu diisi fasilitas kasur dan lainnya. Tetapi Bupati tidak ingin membuat para petugas terlalu kelelahan untuk melayani pasien tersebut, sehingga butuh perluasan untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu dengan dialihkan ke SMPN 1 Pajarakan. Mulai hari ini, Satgas Bidang Kuratif sedang terus berupaya untuk menambah ruang-ruang isolasi terpusat bagi masyarakat dengan posisi OTG atau tanpa gejala atau dengan gejala yang sangat ringan yang dimungkinkan untuk tidak perlu terfasilitasi pada layanan kesehatan. Saat ini di Dringu laporan terakhir menyisakan sekitar 6 tempat tidur, yang mana ini kekhawatiran kami sebagai upaya antisipasi juga, sehingga mulai hari ini kita sedang bergotong royong untuk menyiapkan SMP 1 Pajarakan sebagai rumah isolasi. Harapannya sore ini bisa siap dan bisa segera terpakai, karena kita juga sambil nunggu ini kejar-kejaran dengan tim kuratif bidang testing untuk kita melihat laporan dari mereka, sehingga rilis hari ini bisa segera langsung kita tindak lanjuti untuk mengambil pasien-pasien yang terkonfirmasi yang hari ini masih posisinya di rumah sakit. Ada berapa ruang perkiraan yang di sana? Ya, jadi kalau di lembaga sekolah itu ruangannya banyak. Untuk sementara hari ini yang di Pajarakan kita siapkan sekitar 4x2, 8 ruangan, yang mana per ruangan itu insya Allah muat 6 bed. Jadi 6 kali berapa? 6 kali 8 48. Tetapi insya Allah kita atau lembaga sekolah ini bersama dengan Puskesmas Pajarakan juga telah siap manakala harus ada penambahan lagi. Kenapa? Karena infrastrukturnya masih sangat layak untuk ditambah. Artinya ruangan-ruangan itu masih banyak kosong, kemudian fasilitas lain seperti kamar mandi juga banyak, halaman yang luas, sehingga dimungkinkan manakala diperlukan bisa terus ditambah. Termasuk juga di Dringu. Di Dringu sebetulnya juga bisa ditambah PT, tetapi kita memang ingin untuk menyebar kekuatan itu sehingga petugas atau satgas yang di Dringu ini juga tidak terlalu kelelahan untuk proses relaksasi mereka, sehingga kita mencoba alihkan beban itu kita sebar ke Pajarakan, dan di beberapa kecamatan juga telah siap seperti di Tongas, kemudian Sumberasih, lalu kemudian Paiton juga telah siap, termasuk di Kerasan juga telah siap dengan lembaga-lembaga sekolah yang kita proyeksikan manakala ada kenaikan yang cukup drastis, ini bisa kita manfaatkan. Memang mau diambil dari sekolah yang ada di zona merah atau seperti apa?
Jadi begini, memang 2 minggu yang lalu saya perintahkan Satgas Kecamatan untuk mencoba mencari peluang untuk rumah isolasi di level kecamatan. Bukan kemudian kita melihat perzonasi, tetapi pada kesiapan, utamanya pada infrastruktur. Nah, lembaga sekolah kita pilih karena kita melihat ya infrastruktur yang paling siap itu. Jadi sudah lengkap, ada ruangan yang layak, kemudian ada kamar mandi yang layak, ada tempat olahraga, tempat refreshing yang layak, kemudian lebih mudah kita mengaturnya, keamanan, kemudian alur pasien dan lain sebagainya, sehingga ya memang ini adalah pilihan hari ini untuk kita memanfaatkan lembaga sekolah. Toh hari ini kegiatan belajar mengajar juga tidak ada, walaupun nanti di tanggal 12 Juli telah dilakukan kembali kegiatan belajar mengajar, tetapi semuanya 100% via online, sehingga lembaga sekolah ini bisa kita manfaatkan. Sudah berapa sekolah sejauh ini yang dimanfaatkan untuk? Sampai saat ini yang kita siapkan dan telah siap dan sudah dipakai adalah 2, Dringu dan juga Palikan. Sementara itu, Camat Pacarakan Rahmat Hidayat mengatakan kalau SMPN 1 Pacarakan ini sudah siap untuk ditempati. Saat ini pihaknya sudah melakukan pemasangan pagar-pagar pembatas antara petugas dan peserta karantina. Ia menambahkan persiapan tersebut untuk antisipasi saja. Ia tetap berharap tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah sempat dikunjungi Ibu Bupati terkait kesiapan SMPN 1 Pacarakan untuk digunakan sebagai rumah isolasi warga yang terpapar COVID. Hari ini kita bersama 3 pilar, didampingi sama Puskesmas Pacarakan, melakukan monitoring persiapan untuk kegiatan SMPN 1 Pacarakan digunakan untuk rumah isolasi. Pekerjaan pemakaran sudah mulai dikerjakan, kemudian pembersihan area lokal untuk ruangan sudah kita bersihkan. Insya Allah pada berikutnya SMPN 1 Pacarakan sudah siap manakala memang nanti ada lonjakan warga masyarakat Probolinggo yang terpapar, sehingga kita bisa menampung. Kalau kita hitung jumlah lokal yang kita tempati kurang lebih ada sekitar 86 ruangan, 12. Jadi ada 24, ada 48 masing-masing ruangan, itu kurang lebih bisa terisi 6. Sehingga 2 lokal sisi utara dan selatan masing-masing menampung 24 orang. Totalnya menjadi 48 orang. Kapan mulai dibuka Pak untuk ruang isolasi ini Pak? Tentunya hari ini kita sudah mulai dipersiapkan. Insya Allah kapanpun, mungkin bisa besok. Namun kami berharap semoga tidak ada lagi lonjakan-lonjakan warga masyarakat Kabupaten Probolinggo yang terpapar. Ini hanya sebagai bentuk antisipasi daripada pemerintah Kabupaten Probolinggo, tentunya sebagai attention daripada Ibu Bupati Probolinggo yang begitu peduli terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Laporan Zainul Ifan, Tada Today TV.